Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam adalah agama yang mengajarkan kebersamaan, kedamaian. Maka oleh karena itu, di tengah-tengah perbedaan, mari kita wujudkan Islam yang wasyatiyah, Islam yang rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada episode yang lalu telah kita ulang berkali-kali untuk mengingatkan siapapun yang lupa, terutama dari umat Islam, bahwasanya Rasulul Islam, yaitu baginda Rasulullah SAW, diutus semata-mata untuk menebarkan rahmat kasih sayang bagi semesta alam. Sudah kita sampaikan juga beberapa contoh dan bukti konkret dari peristiwa-peristiwa yang ada di zaman Nabi, di zaman sahabat, maupun yang telah dicontohkan oleh para ulama-ulama kita, para pewaris Nabi dari masa ke masa. Nah, akan tetapi timbullah satu pertanyaan besar yang insya Allah pada episode kali ini akan kita pecahkan bersama. Tanda tanya itu berbunyi bahwa jika memang benar baginda Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, lalu mengapa ketika kita mengkaji sejarah-sejarah, mengkaji sirah nabawiyah, ternyata beliau sendiri memimpin banyak peperangan, memimpin pasukan Islam untuk memerangi mereka yang non-muslim atau yang orang-orang kafir. Bukankah orang-orang kafir atau non-muslim itu juga bagian daripada alamin atau alam semesta? Lalu mengapa diperangi? Di sini perlu kita ingatkan terlebih dahulu bahwa indikator utama sebuah pemikiran yang radikal, yang ekstrim, adalah berfatwa tanpa dasar keilmuan yang kokoh, tanpa dasar keilmuan yang bersanad, tanpa dasar atau tanpa mengaji terlebih dahulu dari para ulama. Akibatnya banyak daripada pesan-pesan suci Al-Quran maupun Sunnah digagal pahami dan disalahgunakan. Coba kita buka kitab suci Al-Quran dan kita lihat perintah-perintah Allah untuk berperang seperti apa. Antara lain dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Apa arti daripada perintah Allah ini? Perangilah di jalan Allah alladzina yuqatilunakum, mereka yang memerangimu. Wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Coba perhatikan, apakah perintahnya bunuhlah orang-orang non-muslim? Tidak demikian. Maka yang terjadi sesungguhnya pada zaman Nabi bukan membunuh orang-orang non-muslim, bukan memerangi secara membabi buta mereka yang non-muslim, tetapi qatilu wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum, perangi di jalan Allah mereka yang memerangimu terlebih dahulu. Di dalam ayat lain dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah, yang artinya perangilah orang-orang musyrik seluruhnya kama yuqatilunakum, sebagaimana mereka terlebih dahulu dalam tanda kutip memerangimu secara keseluruhan atau memerangimu seluruhmu. Jelas dalam dua ayat ini ternyata
Konteksnya bukan berperang begitu saja, tetapi hakikatnya adalah membela diri dari serangan musuh yang terlebih dahulu melayangkan peperangan. Di dalam ayat lain ditegaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin." Yang artinya, dan perangilah mereka agar tidak terjadi fitnah dan ketaatan semata-mata untuk Allah. Fa in intahu, tetapi apabila mereka berhenti memusuhimu, mereka orang-orang kafir itu berhenti memusuhimu, berhenti memerangimu, fala udwan, maka tidak boleh memusuhi siapapun, tidak boleh lagi ada permusuhan illa 'alal zalimin, kecuali terhadap mereka yang benar zalim. Di dalam ayat lain juga dikatakan fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikum salama fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Sudah jelas Allah mengatakan apabila mereka membiarkanmu dan tidak memerangimu, tidak lagi memerangimu dan mengajak untuk berdamai, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, maka Allah tidak memberikan jalan sedikit pun kepadamu untuk melawan atau memerangi mereka. Sudah berapa ayat kita baca? Ternyata semua itu sudah jelas bahwa peperangan yang terjadi di zaman Nabi semata-mata adalah membela diri. Dan membela diri adalah suatu kewajiban, karena memang kita hidup di dunia ini tentunya harus menjaga jiwa kita, menjaga akal sehat kita, menjaga eksistensi kita di dunia ini. Lagi pula mereka yang berdalih bahwa Nabi berperang, kadang-kadang mereka tidak sadar bahwa hampir 30 peperangan yang diikuti bahkan dipimpin langsung oleh baginda Nabi. Sekian banyak peperangan yang dipimpin oleh Nabi. Sadarkah bahwa dalam semua peperangan itu ternyata satu nyawa pun tidak ada yang melayang di tangan Nabi SAW. Lebih banyak melayang di tangan para sahabat. Kecuali satu orang, namanya Ubay bin Khalaf. Itu pun yang satu orang dari sekian peperangan, dari sekian puluh peperangan, atau sekian belas peperangan yang langsung dipimpin beliau sendiri panglimanya. Tetapi hanya satu orang saja yang mati di tangan beliau. Itu pun Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, "Wa ma ramait idh ramait walakinnallaha rama." Ketika engkau melempar panahmu, maka sesungguhnya bukan engkaulah yang melempar, melainkan Allah lah yang melemparnya. Sekali lagi, alasan untuk kita berjihad, berperang, alasannya adalah karena Nabi berperang, maka itu harus dikaji ulang. Apakah yang kita perangi ini mereka yang betul-betul memerangi kita? Atau kitalah yang bermula memusuhi mereka, lalu kita memerangi mereka? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bahkan menganjurkan kita berbuat baik, bukan hanya tidak memerangi, tetapi berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi kita. Misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka yang tidak memerangimu dan tidak mengusirmu dari negerimu. Maka sesungguhnya Allah mencintai dan menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, lalu mengapa mereka tidak sedikit bermunculan atas nama agama Islam lalu melakukan yang disebut dengan terorisme? Mereka meledakkan bom di mana-mana, bahkan bom bunuh diri juga. Mereka memerangi siapapun, bahkan dari umat Islam pun diperangi dengan alasan berbeda paham ya dengan mereka. Parahnya, mereka berpegang, kononnya mereka mengaku bersandar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat yang mana yang mereka gunakan? Ternyata setelah kita kaji dan coba teliti dan telusuri, salah satu ayat yang menjadi motivasi mereka melakukan apa yang sesungguhnya dilarang oleh Islam itu, dan mereka hanya mengatasnamakan agama Islam. Dalam surat Al-Anfal,
di mana Allah mengatakan a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dikatakan dalam ayat itu Allah memerintahkan, persiapkanlah kekuatan yang ada padamu semampu dan semaksimal kemampuan yang kamu miliki. Untuk apa? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, untuk kamu sekalian menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Kata-kata turhibuna atau menggentarkan ini yang sayangnya dijadikan alasan untuk melakukan terorisme. Karena mereka memahami turhibuna yaitu berbuat teror atau menteror musuh-musuh Allah dan musuh-musuh umat Islam. Benarkah turhibuna di sini berarti menteror atau menggentarkan dengan cara meledakkan di mana-mana bom dan memerangi dan membunuh mereka secara membabi buta? Apakah seperti itu maksud daripada perintah ayat ini? Akan kita kupas bersama pada episode yang akan datang. Salam moderasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.